Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis korelasi parsial yang beranggotakan Denden Anggara, Ilham Said Ramadan, Rangga Azhar Alam, dan Gina Najaela Apriliani. Yang pertama, di sini ada pengertian korelasi parsial. Korelasi yaitu salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antar dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dalam bidang matematika juga dikenal dengan turunan parsial, yang berarti perubahan nilai suatu fungsi yang terdiri dari dua variabel atau lebih dengan cara menurunkannya satu persatu. Misalnya, sebuah fungsi yang terdiri dari dua variabel x, maka variabel y dianggap sebagai konstanta. Sebaliknya, untuk membuat turunan parsial dari fungsi tersebut terhadap y, maka variabel x dianggap sebagai konstanta. Parsial bukanlah istilah yang umum kita gunakan sehari-hari. Istilah ini lebih banyak digunakan dalam bidang-bidang tertentu seperti matematika dan penelitian ilmiah. Secara bahasa, pengertian parsial adalah sebagai dari suatu keseluruhan. Lawan kata parsial adalah total atau menyeluruh. Dalam kata lain, simultan. Selanjutnya, kegunaan analisis korelasi parsial. Analisis korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel di mana variabel lain yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat grup tetap sebagai variabel kontrol. Nilai korelasi R berkisar antara 1 sampai negatif 1. Nilai semakin mendekati 1 atau negatif 1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah X naik maka Y naik, dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik X naik maka Y turun. Selanjutnya, cara menghitung korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Jika variabel lainnya konstanta, pada hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel, koefisien korelasi parsial untuk tiga variabel dirumuskan sebagai berikut. Rumus korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial antara Y dan X apabila X2 konstanta dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 konstanta, dan bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Koefisien korelasi parsial antara X1 dan X2 apabila Y konstanta. Berikut adalah keterangan dari rumus yang saya jelaskan di atas. RY1.2 sama dengan koefisien korelasi antara Y dan X1 di mana X2 konstanta. Yang kedua, RY2.1 sama dengan koefisien korelasi antara Y dan X2 di mana X1 konstanta. Yang ketiga, R12.Y sama dengan koefisien korelasi antara X1 dan X2 di mana Y konstanta. Yang keempat, RY1 sama dengan koefisien korelasi antara Y dan X1. Yang kelima, RY2 sama dengan koefisien korelasi antara Y dan X2. Yang keenam, R12 sama dengan koefisien korelasi antara X1 dan X2. Berikut ini adalah tabel nilai krisis R per sound dengan taraf signifikan 0,05. Jika N 3 dB1 maka R 0,997 dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada contoh soal.
Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan positif antara pengeluaran, pendapatan, dan banyaknya anggota keluarga. Untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak 7 rumah tangga. Datanya adalah sebagai berikut. Tabel hubungan antar pendapatan, pengeluaran, dan banyaknya anggota keluarga. Tabelnya seperti di bawah ini. Keterangan X1 sama dengan pendapatan per bulan, X2 sama dengan pengeluaran per bulan, Y sama dengan jumlah anggota keluarga. Langkah pertama, menghitung koefisien produk momen. Sebelum kita mencari korelasi parsial, kita akan menggunakan produk momen terlebih dahulu. Keduanya saling berhubungan karena rumus korelasi parsial dapat digunakan apabila perhitungan korelasi produk momen sudah membuahkan hasil. Berikut adalah tabel penyelesaiannya. Berikut ini adalah rumus produk momen. Dari keterangan rumus di atas adalah R, X, Y sama dengan koefisien korelasi antara variabel X dan Y. N sama dengan jumlah sampel, sigma XY sama dengan jumlah perkalian antara variabel X dan Y, sigma X sama dengan jumlah X, sigma Y sama dengan jumlah Y, sigma X kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat variabel X, sigma X kuadrat sama dengan jumlah nilai X kemudian dikuadratkan, sigma Y kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat variabel Y, sigma Y kuadrat sama dengan jumlah nilai Y yang kemudian dikuadratkan. Untuk pembahasan selanjutnya akan diterangkan oleh Denden Anggara. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh Ilham sebelumnya. Dengan rumus tersebut, kita akan dapatkan kode rumus baru sebagai berikut. Yang pertama, untuk variabel Y dengan X1, maka kode rumus akan berubah seperti berikut ini. RY1 sama dengan N sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y per akar dari N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Berikut ini adalah uraian dari rumus di atas yang menghasilkan nilai akhir 0,92. Yang kedua, untuk variabel Y dengan X2, maka kode rumus akan berubah seperti berikut ini. RY2 sama dengan N sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y per akar dari N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Jika sudah diketahui rumusnya, maka masukkanlah nilai-nilai yang sudah diketahui sebelumnya ke dalam rumus. Dan yang ketiga, untuk variabel X1 dengan X2, maka kode rumus akan berubah seperti berikut ini. R12 sama dengan N sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 per akar dari N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikali N sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat. Sama seperti rumus-rumus sebelumnya, jika sudah diketahui rumusnya, masukkanlah nilai-nilai yang sudah diketahui sebelumnya. Dari perhitungan di atas, didapatkan RY1 sama dengan 0,92, RY2 sama dengan 0,42, dan R12 sama dengan 0,13. Setelah perhitungan rumus produk momen selesai, lanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu menghitung korelasi parsial jenjang pertama. Yang pertama, koefisien korelasi parsial antara Y dengan X1 apabila X2 konstanta dirumuskan sebagai berikut.
RY1.2 sama dengan RY1 dikurang RY2 dikali R12 per akar dari 1 kurang RY2 kuadrat dikali 1 R12 kuadrat. Yang kedua, koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 konstan dirumuskan sebagai berikut. RY2.1 sama dengan RY2 dikurang RY1 dikali R12 per akar dari 1 kurang RY1 kuadrat dikali 1 dikurang R12 kuadrat. Yang ketiga, koefisien korelasi parsial antara X1 dan X2 apabila Y konstan dirumuskan sebagai berikut. R12 titik Y sama dengan R12 dikurang RY1 dikali RY2 per akar dari 1 RY1 kuadrat dikali 1 dikurang RY2 kuadrat. Dari perhitungan di atas didapatkan RY1.2 sama dengan 0,96, RY2.1 sama dengan 0,77, dan R12.Y sama dengan negatif 0,72. Dapat menyusun simpulkan bahwa hasil penelitian tersebut berada di posisi lebih dari 0,75 sampai 0,99. Korelasi sangat kuat menurut Sarwono tahun 2006. Posisi 0,60 sampai 0,799 sama dengan sangat kuat menurut Sugiono pada tahun 2007. Jika melihat dari uraian sebelumnya, hasil penelitian tersebut berada di kelompok korelasi positif kuat karena hasil perhitungan mendekati RY1.2 sama dengan 0,96 dan RY1.2 sama dengan 0,77 dan korelasi negatif kuat karena perhitungan mendekati negatif 1, yaitu RY1.2 sama dengan negatif 0,72. Selanjutnya, rumus korelasi parsial jenjang kedua. Ketiga rumus di atas memberikan koefisien parsial jenjang pertama karena hanya satu variabel saja yang dikontrol. Sekarang bagaimana kedua variabel yang dikontrol? Untuk menjawab ini, berikan rumusnya sebagai berikut dengan X1, X2, Y, dan Z. Bisa teman-teman lihat di sini ada rumus korelasi parsial jenjang kedua. Asumsi kelayakan nilai R dan interpretasi nilai R pada korelasi parsial ini pada dasarnya sama saja seperti yang terdapat pada korelasi biasa terdahulu. Dan disebabkan perhitungan koefisien korelasi parsial ini merupakan lanjutan setelah korelasi biasa dilakukan, maka asumsi-asumsinya tidak perlu disebutkan lagi di sini. Langkah-langkah untuk menghitung interpretasi koefisien korelasi parsial. Yang pertama, cocokkan notasi 1 untuk variabel apa, 2 untuk variabel apa, dan seterusnya. Yang kedua, tentukan RY1, RY2, dan R12. Yang ketiga, tulis hipotesis alternatif dan hipotesis nihil dalam bentuk kalimat. Hipotesis alternatif yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel X2 di mana Y konstan. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y di mana X2 konstan. Yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X2 dengan variabel Y di mana X1 konstan. Selanjutnya, hipotesis nihil. Yang pertama, tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y di mana X2 konstan. Tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel X2 dengan variabel Y di mana X1 konstan. Dan yang terakhir, tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel X1 dengan variabel X2 di mana Y konstan. Untuk pembahasan selanjutnya akan diterangkan oleh Rangga. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh Denden.
4. Tulis HA dan HO dalam bentuk statistik. HA sama dengan RY1.2 tidak sama dengan 0. RY2.1 tidak sama dengan 0. RY12.y tidak sama dengan 0. HO sama dengan RY1.2 sama dengan 0. RY2.1 sama dengan 0. RY12.y sama dengan 0. Yang kelima, cari R hitung dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan variabel mana yang dikontrol atau variabel yang dibuat konstan. Tentu saja dicocokkan dengan bunyi langkah 1. Yang keenam, tetapkan taraf signifikasinya. Yang ketujuh, tentukan kriteria pengujian signifikasi R yaitu HA sama dengan tidak signifikan, HO sama dengan signifikan. Jika minus R tabel tidak sama dengan R hitung, tidak sama dengan R tabel, maka HO ditolak. Yang kedelapan, hitung DK dengan rumus DK sama dengan N dikurang 2 dan dengan signifikasinya seperti langkah 4 dari tabel R kritis person didapat nilai R tabel. Yang kesembilan, bandingkan R hitung dengan tabel dan konsultasikan dengan kriteria pada langkah 7. Yang ke-10, buatlah kesimpulannya. Contoh soal diambil dari tabel di atas, maka akan dijawab dengan langkah-langkah seperti di atas. 1. Notasi X1 untuk pendapatan per bulan. Notasi X2 untuk pendapatan per bulan. Notasi Y untuk jumlah anggota keluarga. Yang kedua, berdasarkan perhitungan sebelumnya dan dibuktikan dengan kalkulator, didapat nilai RY1 sama dengan plus 0,92, RY2 sama dengan plus 0,42, RY21 sama dengan plus 0,13. Yang ketiga, tulis HA dan HO dalam bentuk kalimat. HA sama dengan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y di mana X2 konstan. HO yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y di mana X2 konstan. Yang keempat, hipotesis statistiknya. HA yaitu RY1.2 tidak sama dengan 0. HO yaitu RY1.2 tidak sama dengan 0. Yang kelima, R hitung dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan variabel mana yang dikontrol atau variabel yang dibuat konstan. Tentu saja dicocokkan dengan langkah 1. Dengan rumus RY1.2 sama dengan RY1 dikurang RY2 dikali R12 per akar dari 1 dikurang RY2 kuadrat 1 dikurang R12 kuadrat. Yang keenam, taraf signifikasinya sama dengan 0,05 atau 5%. Yang ketujuh, tentukan kriteria pengujian signifikasi R yaitu HA sama dengan tidak signifikan, HO yaitu signifikan. Jika minus R tabel tidak sama dengan R hitung, tidak sama dengan R tabel, maka HO ditolak. Yang kedelapan, DK sama dengan N dikurang 2 sama dengan 7 dikurang 2. Dan sama dengan 0,05 atau 5% dari tabel kritis person didapat nilai R tabel sama dengan 0,754. Yang ke-9, ternyata minus 0,754 kurang dari 0,96 lebih dari 0,754 atau minus R tabel kurang dari R hitung lebih dari R tabel, maka HO diterima atau signifikan. Yang ke-10, kesimpulannya. Hipotesis 0 yang berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y, di mana variabel X2 konstan, ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif yang bersembunyi terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan Y, di mana variabel X2 konstan, diterima. Contoh soal SPSS. Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ dengan nilai IPK mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Guna keperluan penelitian, maka dosen tersebut mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan kuesioner untuk 12 orang sampel atau responden penelitian. Adapun tabulasi data penelitian yang dimaksud dapat Anda lihat pada tabel berikut ini.
Langkah-langkah cara uji korelasi parsial dengan SPSS. Tahapan-tahapan analisis data dalam uji korelasi parsial ini dimulai dari memasukkan atau menginput data penelitian ke program SPSS. Selanjutnya, melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Dan kemudian melakukan analisis data dengan uji korelasi parsial. Langkah pertama, buka lembar kerja SPSS, lalu klik variabel view. Selanjutnya mengisi kolom name, desimal, label, dan method. Sementara untuk pilihan yang lain, biarkan tetap default. Tapak di layar SPSS seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, jika sudah, langkah berikutnya klik data view dan masukkan data IQ, IPK, dan motivasi ke-12 orang responden tersebut sesuai dengan judul kolom yang ada di layar SPSS. Karena persyaratan atau asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam pengujian uji korelasi parsial ini adalah data berdistribusi normal, maka terlebih dahulu kita akan melakukan uji normalitas untuk variabel IQ, IPK, dan motivasi. Adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama, dari menu utama SPSS, klik menu Analyze, lalu Descriptive Statistik, lalu Explore. Yang kedua, maka muncul kotak dialog Explore. Selanjutnya masukkan semua variabel penelitian ke kotak Dependent List. Kemudian pada bagian Display, pilih Both, lalu itu klik Plots. Yang ketiga, maka muncul kotak dialog Explore Plots, lalu beri tanda checklist. Pada normalitas plots with test, selanjutnya klik Continue, kemudian klik OK. Yang keempat, maka akan muncul output SPSS. Kita cukup perhatikan pada tabel output test of normality, tampak di layar seperti gambar di bawah ini. Untuk mengetahui apakah variabel IQ, IPK, dan motivasi yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui teori tentang dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut. Yang ke satu, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka variabel tidak berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka variabel berdistribusi normal. Berdasarkan tabel output SPSS test of normality di atas, maka bahwa nilai signifikan dalam uji normalitas Shapiro-Wilk adalah sebagai berikut. 1. Nilai IQ sigma adalah sebesar 0,932. Yang kedua, nilai IPK sigma adalah sebesar 0,152. Yang ketiga, nilai motivasi sigma adalah sebesar 0,066. Caranya, klik menu analisis korelat partial seperti gambar di bawah ini. Muncul kotak dialog partial correlation. Selanjutnya masukkan variabel IQ dan IPK ke kotak variabel, kemudian masukkan variabel motivasi ke kotak control for. Pada bagian test of significant, pilih to talent dan beri tanda checklist untuk display aktual signifikan level, lalu klik option. Muncul kotak dialog partial correlation option, kemudian pada bagian statistik berikan tanda checklist untuk means dan standard deviation dan zero order correlation. Selanjutnya pada bagian missing values aktifkan pilihan exclude case variance, lalu klik continue. Kemudian klik OK untuk mengakhiri perintah, maka muncul output SPSS dengan judul partial core. Selanjutnya tinggal interpretasikan saja tabel output tersebut. Interpretasi output uji korelasi parsial dengan SPSS.
Tabel output description statistik. Tabel output SPSS di atas memberikan informasi kepada kita tentang ringkasan nilai statistik deskriptif atau gambaran data untuk ketiga variabel, IQ, IPK, dan motivasi, mencakup mean atau nilai rata-rata, STD, deviation standar deviasi, dan N atau jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel output correlation seperti gambar di bawah. Tabel output SPSS ini memberikan informasi mengenai hubungan yang terbentuk antara variabel sebelum dan sesudah dimasukkannya variabel kontrol dalam analisis korelasi. Untuk memaknai tabel output correlation di atas, maka ada 3 tahapan yang harus kita lalui, yaitu 1. Menentukan rumusan hipotesis penelitian, 2. Melihat teori tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial, 3. Menafsirkan hasil analisis dan membuat kesimpulan. Rumusan hipotesis penelitian dalam uji korelasi parsial. 1. H0, hubungan antara IQ dengan IPK dengan memotivasi sebagai variabel kontrol tidak signifikan. HA, hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol signifikan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial SIG, 2-tailed. 1. Jika nilai signifikan 2-tailed lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. 2. Jika nilai signifikan 2-tailed kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Pembahasan output uji korelasi parsial dengan SPSS seperti gambar di bawah. Tabel output pertama, non A, menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel IQ dengan IPK sebelum dimasukkannya variabel kontrol motivasi dalam analisis. Dari output di atas diketahui nilai koefisien korelasi correlation sebesar 0,832 positif dan nilai signifikans 2-tailed adalah 0,001 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dengan IPK mahasiswa tanpa adanya variabel kontrol motivasi. Sementara nilai correlation sebesar 0,832 ini masuk dalam kategori hubungan sangat kuat. Seperti gambar di bawah, tabel output kedua motivasi menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel IQ dengan IPK setelah memasukkan motivasi sebagai variabel kontrol dalam analisis. Dari tabel output di atas terlihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi correlation menjadi 0,626 bernilai positif dan kategori hubungan kuat dengan nilai signifikans 2-tailed sebesar 0,039 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel controlling adalah signifikan nyata. Latihan. Seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Untuk keperluan penelitian, maka mengacu pada data di bawah. Tugas. Tabel berikut menunjukkan hasil pengamatan terhadap sampel acak yang terdiri dari 15 usaha kecil di suatu kecamatan mengenai omset, penjualan, dan laba. Dari data di atas, apakah ada hubungan antara omset, penjualan, dan laba?